Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini diberikan kelancaran, keberkahan. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Di hari Rabu kemarin kita kuliahnya yaitu temanya perkembangbiakan tumbuhan. Kalau hari ini kita fokusnya perkuliahan adalah keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Jadi perkuliahan kita hari ini tujuannya adalah kita belajar tentang bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia tentunya, lalu berbicara tentang keseimbangan ekosistem yang ada di Indonesia. Di akhir-akhir ini ya kita banyak ketahui juga ini banyak sekali perubahan-perubahan iklim yang dipengaruhi oleh kerusakan ekosistem. Sebelum kita masuk pada perkuliahan, saya tanya, ada yang pernah mengalami atau pernah tahu langsung di lingkungannya mungkin banjir atau ada longsor atau yang lainnya? Sudah? Mungkin silahkan. Banjir. Pernah di lingkunganmu, Mbak Anida? Pernah. Yang ada di sekitar kita. Jadi semua sumber daya alam atau keanekaragaman hayati itu sudah diatur di sini. Jadi kenapa kalau ketika kita merusak alam atau kita tidak menjaganya, kita tuh kena hukuman? Ya karena sudah diatur di perundang-undangan kita. Ya. Langsung. Ada yang sudah tahu keanekaragaman hayati itu apa? Silakan. Mbak Nafla? Apa lagi? Apa? Selain itu Mbak Gisna? Keanekaragaman hayati? Ini ya, keanekaragaman hayati itu adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Kalau antum itu makhluk apa? Makhluk hidup. Termasuk mamalia atau bukan? Mamalia. Mamalia atau bukan? Bukan. Mamalia. Iya. Kan mamalia. Ya kan? Ya. Manusia itu termasuk mamalia. Tetapi kita berbeda jenis. Kita adalah manusia, makhluk hidup yang mamalia juga ada yang namanya hewan. Berarti keanekaragaman hayati itu tergantung jenis dan pengelompokan habitat. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Manfaat keanekaragaman hayati itu ada ini sebagai penyeimbang ekosistem. Tadi sudah saya bahas di awal. Jika ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita rusak, maka habitat kita juga ikut rusak. Berarti keanekaragaman hayati ini dia punya yang namanya keterkaitan sangat erat dengan ekosistem yang ada di sekitar lingkungan manusia ataupun tumbuhan ataupun hewan. Yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian pada ekosistem yang terbentuk karena adanya keanekaragaman hayati. Bunga mawar itu spesiesnya sama, neng dinggone namanya rose hybrid. Tetapi bunga mawar itu punya genetik yang berbeda-beda di setiap warnanya. Apa contohnya? Misalkan ini. Bunga mawar ini satu, Mbak. Tahu? Tetapi dia dipengaruhi oleh genetik, meski sama-sama bunga mawar, tetapi warna mahkotanya itu bisa berbeda. Pernah menemui bunga mawar mahkotanya tidak warna putih? Pernah. Warnanya bisa merah, bisa pink, ataupun kuning, ataupun bahkan bunga mawar itu bisa hitam, bisa? Ada bunga mawar hitam? Ada. Saya belum tahu ya. Kalau yang paling sering pasti ya itu. Pasti mawar merah, kuning, sama pink. Lanjut. Kelompok 2 Kelompok 2 pengawetan keanekaragaman
Kelompok 3 pemanfaatan. Nanti perwakilan satu kelompok berpindah ke kelompok yang lainnya, mempresentasikan hasil dari diskusinya. Gimana? Ini aja, Bu. Oke. Duduk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hasil diskusi kami tentang pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Di sini kita dapat pengertiannya. Oke, pengertian pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Jadi di sini serta ekosistemnya merupakan perlindungan agar flora dan fauna dan yaitu tentang sistem perlindungan agar kehidupan. flora dan fauna Jadi, dan habitat untuk penjelasannya alamnya sebentar ya. terjaga. Jadi sistem penjaga kehidupan ini merupakan Nah, satu kemudian proses alami kegiatan pengawetan dari ini ada berbagai dua. Yang unsur pertama hayati yaitu atau konservasi non-hayati in yang situ, menjamin itu berasal dari keberlangsungan habitat kehidupan aslinya. makhluk. Kemudian yang kedua ada Untuk konservasi intinya ex situ, intinya yaitu dari perlindungan sistem pengawetan penjaga yang kehidupan dilakukan ini adalah di luar menjaga habitat kelestarian proses Udah. ekologis alami. Contohnya seperti apa? konservasi Seperti in situ itu siklus air. kayak Terus ini kita menjaga udara apa? bersih juga Seragam dan marga satwa kesuburan tadi, tanah. terus taman Sebenarnya ada nasional. banyak hal Terus di kalau ekosistem ex situ yang itu ada kita kebun lindungi. raya, terus Tapi kebun mungkin secara garis binatang, besarnya itu gitu. air, udara, Udah. dan tanah. Sekian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ekosistem tetap seimbang, Udah. mencegah bencana dan menjamin ketersediaan sumber daya vital untuk kelangsungan hidup manusia secara berkelanjutan. Jadi di situ ya. Sudah. Jadi kesimpulan materi kita pada sore hari ini adalah kita sebagai manusia penduduk bumi harus menjaga keseimbangan ekosistem agar keragaman hayati juga terjaga. Nah, kemudian kita juga perlu adanya kesadaran diri untuk bagaimana lingkungan sekitar kita itu juga terjaga. Seperti itu. Cukup. Paham ya sampai sini? Untuk keanekaragaman ekosistem, jadi kita harus benar-benar menjaga terutama di lingkungan hidup kita. Kita sudah sangat luar biasa punya yang namanya menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi gini, dalam moderasi beragama itu juga dibahas tentang bagaimana kita bertoleransi dengan makhluk hidup, bukan hanya dengan sesama manusia saja, tetapi semuanya, dengan tumbuhan, dengan hewan. Ketika kita saling menjaga ekosistem di sekitar lingkungan kita, maka yang terjadi adalah timbal balik di kita itu juga bagus. Contohnya, ketika kita menjaga tumbuhan, merawat tumbuhan tersebut, maka tumbuhan tersebut juga memberikan manfaat yang bagus untuk kita. Kita mendapatkan oksigen yang cukup, ya, air yang cukup. Contohnya ketika kita tidak menebang hutan atau tidak menebang pohon sembarangan, maka yang terjadi adalah oksigen yang ada di lingkungan kita kan juga terjaga. Itu salah satu bentuk tawazun atau seimbang. Kita menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Dengan maraknya deforestasi yang terjadi di lingkungan kita, kita harus menjaga sebagai manusia selayaknya. Kita diberikan amanah oleh Tuhan ya. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna, dibekali oleh akal. Maka kita dibekali akal ini kita menjaga ekosistem kita dengan baik. Lalu yang selanjutnya, dengan cara apa lagi kita menjaga bumi kita ini? Yaitu dengan adil. Dengan apa? Kita tidak bersikap seenaknya atau ekstrim, tahu ekstrim. Kita tidak sembarangan membuang sampah contohnya. Itu ya ekstrim sekali menurut saya itu. Lalu kita tidak mudah membuang sampah di kali itu atau di sungai, itu ekstrim tidak? Ekstrim itu bisa merusak ekosistem tidak sekarang? Iya. Itu sangat ekstrim ya. Iya. Sekarang terbukti sangat ekstremisme ketika kita merusak lingkungan itu tadi dengan menghiasi sampah di lingkungan sekitar rumah kita atau di
sungai-sungai yang tercemar banyaknya sampah oleh manusia. Jadi intinya dari keanekaragaman hayati dan ekosistem itu adalah keanekaragaman itu harus terjaga oleh ekosistem tersebut. Adanya keanekaragaman itu juga ekosistem itu ada. Adanya ekosistem itu karena keanekaragaman juga ada. Sudah? Silakan dikumpulkan. Kita sebagai manusia penduduk bumi harus menjaga keseimbangan ekosistem agar keragaman hayati juga terjaga. Nah, kemudian kita juga perlu adanya kesadaran diri untuk bagaimana lingkungan sekitar kita itu juga terjaga. Seperti itu. Cukup. Paham ya sampai sini untuk keanekaragaman ekosistem. Jadi kita harus benar-benar menjaga terutama di lingkungan pondok kita. Kita sudah sangat itu di sana perlu sekali. Perkuliahan kita hari ini semoga bermanfaat untuk antum semua. Amin. Untuk semua diberikan keberkahan ilmu Tuhan hari ini. Amin. Manfaatnya wa'afirah. Sekian untuk buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.